yang mempengaruhi itu. Dari pikiran itu semua ya kira-kira yang bisa mempengaruhi sehingga manusia itu tidak menuju ke fitrahnya. Yang jadi kita harus melihat diri kita, Pak, ya. Diri manusia itu sendiri. Ya. Pertama yang mempengaruhi manusia itu adalah pikiran manusia itu sendiri. Nah, pikirannya yang seperti apa? Artinya pengaruh pikiran, ya, karena pikiran itu sendiri juga dipengaruhi. Nah, dipengaruhi oleh apa? Gitu. Nah, kita bisa melihat apa saja yang mempengaruhi kita dalam bentuk pendengaran, dalam bentuk penglihatan, dalam bentuk pemahaman, langsung interaksinya sama pikiran. Yang semua itu bisa dianggap sebagai ilmu. Ada ilmu yang berbentuk interaksi indrawi, ada ilmu yang berbentuk ya semua indrawi, ya intinya semua indrawi, cuman ada yang bentuk gerak, ada yang bentuk kata. Nah itu yang hakikatnya adalah sebagai pengaruh-pengaruh pada diri manusia. Nah, untuk mengenal diri itu, untuk masuk ke kefitrohan itu, kita harus mengenali pengaruh-pengaruh apa yang ada di dalam pikiran kita. Karena kita bicara pikiran, Pak, itu dimensi yang luar biasa, karena itu sudah berbicara tentang dimensi makro. Jadi mikro itu bukan, kalau wujud fisik itu mikro adalah makhluk penghuni alam semesta. Tapi kalau kita bicara tentang makro, jadi ada pemahaman. Kita harus punya dua variabel pemahaman. Ada mikro makro, kosmos atau alam atau dunia. Jadi ada makro kosmos, alam besar, ada alam kecil. Nah, kalau kita mengindikasikan dalam bentuk fisik, dalam bentuk wujud materi, itu mikronya adalah penduduk alam semesta. Seperti manusia, binatang, tumbuhan, termasuk bumi, bulan, itu salah satu variabel mikro. Makronya adalah jagat raya ini. Tapi kalau kita bicara tentang batinnya, itu adalah kita harus menuju ke makro pemahaman, mengenali esensi hidup itu. Kenapa kita hidup, kenapa, ada apa di balik asal muasal itu. Itu banyak variabel tentang makro pemahaman. Lah, karena antara indikasi yang terbentuk pada pikiran, yang ada dalam pikiran kita itu ada pembentukan indikasi lain. Indikasi lain yang asupannya adalah dari bentukan-bentukan eksternal.
Nah, di situ nanti kita bicara tentang apa namanya pengetahuan yang berhubungan dengan sifat-sifat psikologi diri gitu loh. Nanti variabelnya banyak Pak. Kita bicara tentang kenapa kita percaya ini, sementara ada yang nggak percaya itu. Gitu. Nah kepercayaan ini kan bicara tentang hakikat psikologi. Dia merasa nyaman kalau di sisi ini, akhirnya jadi kepercayaan. Yang ini nggak nyaman. Nah itu apa? Kinerja pikiran memang gitu. Gejolaknya selalu mencari suatu hal yang menurut pikiran adalah nyaman. Nah, kenyamanan pada pikiran itu bukan terindikasi kepada kefitraan. Indikasinya adalah pemuasan-pemuasan. Pemuasan. Artinya pikiran itu bergerak dalam bentuk pemuasan. Lah, pemuasan itu apa? Gitu. Pemuasan itu sifat-sifat dari ego, sifat-sifat dari hawa nafsu. Sehebat apapun kita memahami suatu kehidupan, baik itu berbentuk berbentuk ilmu apa namanya, hikmah-hikmah kata maupun hikmah-hikmah gerak, selama masih di pikiran, kita tidak akan mampu masuk ke dimensi fitro. Nah, untuk lepas atau apa namanya tidak terikat oleh pikiran, kita harus memahami sifat pikiran. Oke. Sifatnya adalah menjadi sifat karena dipengaruhi. Nah, pengaruh-pengaruh ini yang harus kita kenali gitu loh. Apa benar-benar pengaruh ini hanya karena terbentuk dari kenyamanan ego atau apa terinteraksi oleh nurani kita gitu. Karena fitrah pada gejolak psikologi itu adalah nurani, hati nurani yang nggak bisa dibohongi. Dia kejujurannya luar biasa. Jadi kontrol manusia itu sebenarnya sudah ada yang namanya hati nurani. Lah, karena ada pemisah antara nurani dan pikiran yang terpengaruhi, ini yang jadi masalah pribadi manusia untuk menemukan apa esensi dari hakikat dari fitro itu sendiri. Itu yang menjadi apa renungan kita bersama, bagaimana kita kalau memang mau benar-benar menjalani kehidupan yang sinergi dengan pikiran itu, pengaruh pikiran itu meliputi apa saja, di nafsu, keakuan, kebanyakan yang apa menjadi perubahan pada diri manusia itu yang mengacu pada psikologi, itu pengaruh yang bentuknya adalah ideologi, Pak. Karena ideologi itu secara psikologi itu langsung bicara tentang hal-hal ideal, hal-hal yang sudah dianggap sudah inilah paten. Itu yang iya, itu yang banyak apa mendominasi untuk mempengaruhi pikiran manusia untuk menjadi proses yang lebih fitrah gitu. Jadi di situ karena
ideologi jadi tidak kelihatan secara apa namanya pemahaman mental yang apa namanya terserap pada diri kita, pemahaman hanya karena di situ hanya bermain kata, bermain kalimat yang kita bicara tentang ideologi itu adalah cita-cita masa depan yang lebih cerah, bukan saat ini. Nah itu juga jebakan. Begitu kita terjebak dalam pemahaman itu, psikologi kita itu akan membentuk suatu keyakinan. Nah itu yang juga paling fundamental harus kita paham. Kita secara ideologi dipengaruhi apa aja. Yang akhirnya jadi kepercayaan. Apakah ideologi itu penting atau tidak? Kita tidak membahas tentang penting dan tidaknya sebenarnya. Kita hanya membahas apa sih yang berpengaruh kita, bukan kita mau menentang. Karena semua ilmu itu ibarat seperti pendulu. Ada nilai-nilai yang memang baik, ada nilai-nilai yang samar, ada yang nilai-nilai yang tidak baik. Kita harus bisa memilah ini, menganalisa ini. Bukan sesuatu apa yang kita serap untuk menjadi pemahaman ini tidak kita telan mentah-mentah. Nah dari situlah pencerahan tentang pemahaman tentang atau hidayah untuk memahami suatu apa serapan yang masuk pada diri kita, serapan yang masuk pada pikiran kita itu bisa kita analisa dengan lebih detail. Nah dari ketelitian kita menganalisa itulah atau mengamati itulah kita bisa memilah-milah mana yang memang bentuknya benar-benar moralitas meskipun tetap kita bicara tentang dimensi pikiran. Setelah asupan pikiran ini bisa kita ketahui gejolaknya, kebaikan dan keburukan yang terjadi pada kita. Nah itu secara alamiah, secara fitrah, memori yang baik, memori pemahaman yang positif, ini akan terserap dalam batinia. Nah setelah di batinia itulah akan menjadi suatu gerak. Nah, tapi kalau tidak ada analisa dalam pikiran kita, kalau penyaring, kabeh mlebu nang batinia. Akhirnya batinia iki ya kotor, ya ono bersine, ya ono abu-abune, gak karu-karuan. Tapi pikiran itu berfungsi untuk menganalisa. Jadi fungsi kita menjemput hidayah itu tidak bisa tanpa suatu perjuangan untuk mengenal diri. Perjuangan untuk mengenal diri itu menganalisa diri kita. Diri kita itu banyak teracuni. Gitu. Bagaimana kita memilah-milah mana yang racun dan yang bukan itu kita paham. Semakin paham, semakin teliti, kita masuk ke mulai yang kasat sampai yang paling samar, yang paling sir gitu. Nah, saat batin ini diberikan suatu asupan sir yang dari hasil apa bertafakur, orang ada yang mengatakan hasil perenungan, hasil mengamati, hasil meneliti. Nah, nilai-nilai moralitas yang sebenarnya itu akan
terserap dalam nilai-nilai batinnya. Lah disitulah banyak para pelaku spiritual mengatakan sudah lepas dari ikatan pikiran, dia bergerak sesuai nilai-nilai harmoni kehidupan, sesuai realita. Karena disitulah wujud-wujud yang sangat fitrah. Kita harus bersinergi dengan wujud kesatuan. Jadi karena tanpa kita mengenal pikiran kita, Pak, mengenal diri kita, batin kita itu akan keruh masalahnya. Karena ibarat pikiran itu, memori ini adalah limbah dan bercampur juga yang bukan limbah. Itu tanpa kita saring, kita amati, kita hikmai, kita renungkan. Legal untuk saring, kalau nggak ada saringan itu gelontor semua pikir ke batin. Nah terus kita bisa bayangkan batin yang model jauh dari sifat-sifat fitrah nanti gerakannya